Hi everyone, dalam pembahasan kali ini pengetahuan menarik tentang The Devil Hours. Pernah nggak sih kita tuh kayak bertanya-tanya kenapa kita tuh pernah bangun jam 3 pagi? Ini dikenal sebagai The Devil Hours atau dalam cerita rakyat disebut dengan Witching Hour, yang diyakini sebagai waktu malam ketika sebagian besar peristiwa supernatural terjadi. Legenda perkotaan dan kisah menyeramkan ini berasal dari The Anglo-American, natif budaya Amerika, dan Hispantic. Sisi dari The Devil Hours ini ada dua, dari sisi sains dan sisi supernatural tadi. Kita bahas yang berdasarkan supernatural dulu. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah tanda marks dari The Devil atau setan. The Devil Hours ini dianggap sebagai tanda dari setan karena ini adalah waktu yang berlawanan dari kematian Yesus Kristus. Berdasarkan Alkitab, dikatakan bahwa Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi dan kematian Yesus pada jam 3 sore. Oleh karena itu, jam 3 pagi ini merupakan tanda dari devil dan entitas gelap lainnya karena waktu dibalik untuk mengejek kematian Yesus Kristus tadi. Dan angka 3 ini juga dianggap suci dalam agama Kristen yang mengacu pada Tritunggal, Maha Kudus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian ingat nggak sih tentang cuplikan film The Conjuring di mana keluarganya dihantui oleh kejadian supernatural pada jam 3 pagi? Keep those doors from banging at night. Otherwise, just like all night long, just like that. Does it come in threes? Yeah. Stops at dawn? Sometimes it's meant as an insult to the Trinity, Father, the Son, and the Holy Spirit. Saat dimana Ed mengatakan bahwa jam 3 pagi ini merupakan suatu penghinaan kepada Tritunggal, Maha Kudus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika kita terbangun tersentak pada pukul 3 pagi, maka diyakini secara luas bahwa iblis baru saja mengunjungimu secara langsung. Yang kedua ada praktek sihir. Istilah The Witching Hour ini diciptakan pada tahun 1560 oleh Paus Pius IV, yang mana pada saat itu perburuan penyihir dimulai karena orang-orang tidak dapat memahami penyakit yang begitu marak saat itu dan memutuskan yang menyebarkan ini tuh penyihir. Kemudian hal ini memicu kecurigaan yang luas ketika orang-orang meyakini bahwa sihir ini dilakukan pada jam-jam 3 AM tadi, dan dipercaya bahwa selama jam-jam itu kekuatan mereka lebih besar. Akhirnya selama abad 16-18 diperkirakan lebih dari 60.000 orang ditangkap dan dieksekusi selama persidangan penyihir. Jadi mereka yang ditangkap ini akan dibunuh baik secara dibakar di tiang, digantung, dipancung, dan didangking. Dangking ini metode yang digunakan di mana orang yang dituduh sebagai penyihir akan ditenggelamkan ke dalam air, dan mereka yang tenggelam dianggap tidak bersalah dan yang mengambang sudah dipastikan penyihir. Yang ketiga ada Amityville Horror. Siapa sih yang nggak kenal film Amityville? Salah satu cerita horor yang paling terkenal di dunia berdasarkan pada peristiwa tragis di kehidupan nyata. Pada pukul 3 pagi, tepatnya pada tanggal 13 November 1974, Ronald Butch DeVio Jr. menembak ibu, ayah, dan 4 saudara kandungnya dengan menggunakan senapan saat mereka tidur di tempat tidur. Jam 6 sore di hari yang sama, dia masuk ke dalam bar lokal dan berteriak, "You got to help me. I think my mother and father are shot." Yang artinya, kamu harus menolongku, ibu dan ayahku baru saja tertembak. Padahal dia sendiri yang menembaknya. Pembunuhan ini terjadi di 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, yang sekarang dikenal sebagai Amityville Horror House. Peristiwa pembunuhan ini tidak biasa karena para tetangga tidak ada yang mendengar suara tembakan, dan juga tidak ada anggota keluarga yang bangun pada saat tembakan pertama dilepaskan gitu. Ya kan nggak mungkin gitu, suara senapan senyaring itu satu keluarga nggak ada yang bangun.
Dan ketika ditemukan, mayat anggota keluarga ini terlungkup di tempat tidur mereka masing-masing tanpa ada tanda-tanda perkelahian. Berarti mereka kayak pasrah gitu ditembak. Atau ada pengaruh jahat saat kejadian ini terjadi. Kasus pembunuhan ini kemudian mengembalikan kepercayaan pada The Devil Hours tadi, jam 3 pagi sebagai jam iblis, pada saat DeFeo mengatakan kepada detektif bahwa dia sebelumnya mendengar suara-suara di kepalanya dan berada dalam keadaan seperti trance atau halusinasi, kesurupan. Dia juga mengatakan bahwa setelah saat saya mulai, saya tidak bisa menghentikannya. Jadi dia sadar dia nembak, tapi dia nggak bisa menghentikan dirinya sendiri karena ada pengaruh jahat ini tadi. DeFeo kemudian dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang keempat ada legenda La Mala Hora. Legenda urban dari New Mexico ini yang dikenal sebagai La Mala Hora diterjemahkan sebagai The Devil Hour atau The Bad Hour. La Mala Hora adalah legenda tentang bagaimana pukul 3 pagi roh jahat menghantui para pelancong yang kesepian di malam hari. Pelancong ini adalah orang yang berpetualang gitu, sendirian, jalan kaki. Dan konon dikatakan dia memiliki penampilan wanita tua dan wajah mengerikan. Dan jika tidak beruntungnya kamu bertemu dengan si La Mala Hora ini, maka konon diyakini bahwa orang yang kamu cintai akan segera mati. Diyakini bahwa asal mula legenda La Mala Hora ini adalah untuk menakut-nakuti siapapun yang berpergian sendirian di larut malam, dan sebagai bentuk peringatan Mala Hora ini yang terjadi pada selimut malam merupakan simbol hal gaib bersembunyi pada jam-jam ini, terutama jam 3 pagi. Yang kelima ada novel Ray Bradbury. Novel ini menyatakan bahwa lebih banyak orang meninggal di rumah sakit pada jam 3 pagi dibanding di jam-jam lainnya, yang kemudian mengembalikan kepercayaan orang-orang bahwa ini adalah The Devil Hour. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan Raya Nasional mengkonfirmasi bahwa sebagian besar kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk 55% terjadi pada antara tengah malam dan jam 3 pagi. Itu dia tadi beberapa poin bahwa The Devil Hour ini dari sisi supranatural. Nah, sekarang kita bahas dari sisi sainsnya. Yang pertama, insomnia. Bangun selama The Devil Hour bisa terjadi karena kita mungkin menderita insomnia yang dikarenakan kadar melatonin dalam tubuh. Mereka yang menderita kondisi ini cenderung bangun pada jam 3 dan 4 pagi. Yang kedua ada stres. Saat stres, pikiran kita itu kacau balau. Walau dalam keadaan tidur sekalipun, pikiran kita tetap membawa hal-hal negatif yang kita bawa sebelum kita tidur. Nah, itu bisa memacu bahwa kita akan terbangun pada jam 3 atau jam 4 pagi. Yang ketiga ada pemicu alat rumah tangga. Terkadang juga kita bangun pada jam 3 atau jam 4 pagi, itu merupakan kondisi di mana tubuh kita tuh kayak kaget terdengar dari alat-alat rumah tangga. Seperti AC misalnya, atau dispenser yang berbunyi di tengah malam yang membuat kita kaget dan kita bangun. Itu dia tadi beberapa poin yang aku mau share ke kalian tentang The Devil Hours ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini. Bye!